Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Istadiana Putriyuda, NPM 1932121097. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesatan. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang masalah. Sumber daya manusia menurut Sutrisno tahun 2016 merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi suatu keberlangsungan organisasi. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berperan sangat aktif dan penting terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan suatu keputusan. Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia menunjukkan bahwa kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatan. Kemudian motivasi menurut Hasibuan dalam Sutrisno 2016 adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan kerja. Selanjutnya, di sini akan membahas disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kinerja karyawan. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan suatu keadaan tertib di mana seseorang yang tergabung dalam organisasi tersebut hendaknya mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kinerja karyawan merujuk pada hasil dari perilaku dinilai oleh beberapa faktor atau standar mutu kerja. Menjaga dan meningkatkan suatu kinerja karyawan merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena sumber daya manusia yang ada biasanya tidak sedikit dan tentunya banyak aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan pada umumnya. Seperti halnya LPD Desa Pekraman Sesatan yang berusaha sangat keras guna mempertahankan kinerja karyawannya. LPD Desa Pekraman Sesatan merupakan salah satu lembaga perkreditan yang beralamatkan di Desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, dan telah berdiri sejak tahun 1989. Tentunya banyak tantangan yang dialami oleh LPD Desa Pekraman Sesatan dalam menjalankan perusahaannya. Salah satunya adalah mempertahankan kinerja karyawan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu jumlah pegawai dan jabatan di LPD Desa Pekraman Sesatan. Untuk memperjelas jumlah pegawai dan jabatan yang dipegang di LPD Desa Pekraman Sesatan, maka penulis melampirkan jumlah pegawai dan jabatan yang dapat dilihat di tabel 1. Tabel 1, data karakteristik karyawan LPD Desa Pekraman Sesatan pada tahun 2019. Yang pertama itu kepala LPD berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin laki-laki. 2. Badan pengawasan LPD berjumlah 3 orang karyawan berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, tata usaha berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Yang keempat, teller atau kasir berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang kelima, bagian pembukuan berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Yang keenam, bagian umum berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Yang ketujuh, customer service berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Yang kedelapan, bagian kredit berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin laki-laki. Yang kesembilan, bagian dana berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Yang ke-10, penagihan kredit berjumlah 3 orang karyawan berjenis kelamin laki-laki. Yang ke-11, kolektor atau petugas keliling berjumlah 13 orang karyawan, 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang ke-12, security berjumlah 2 orang karyawan berjenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir yaitu cleaning service berjumlah 1 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan mengenai data karyawan di LPD Desa Pekraman Sesatan berdasarkan jabatan yang ada dan berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel 1, karyawan laki-laki berjumlah 18 karyawan dan perempuan berjumlah 12 karyawan. Sehingga total karyawan sebanyak 30 karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesatan. Dari data karyawan LPD Desa Pekraman Sesatan yang akan diberikan masukan dari atasan yaitu dari manajer, operasional, sampai dengan security agar semangat kerja karyawan tersebut dapat ditingkatkan dan proses kerja dapat dilanjutkan dengan baik dan efektif.
Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Safri Depi, NPM 19321211123. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat. Yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Selanjutnya, adapun tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Selanjutnya, ada kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. 1. Penilaian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teori-teori sumber daya manusia dalam usaha mengaplikasikan teori manajemen sumber daya manusia dengan kenyataan yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana ekonomi jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Denpasar. Yang kedua, kegunaan praktis. 1. Bagi pembaca, untuk menambah informasi dan sumbangan pemikiran serta kajian dalam penelitian. 2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan pada LPD Desa Pekraman Sesetan dan memberikan perhatian dalam hal motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan, sehingga akan berdampak pada kinerja karyawan yang maksimal. Perkenalkan, nama saya Kembang Ayu Flavasani, NPM 1932-12-1032. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, motivasi. Motivasi, istilah motivasi atau motivation dari bahasa Latin yakni movere atau menggerakkan atau to move. Motivasi dalam manajemen pada umumnya hanya diperuntukkan pada SDM dan bawahan. Pengertian motivasi menurut Winardi 2016, motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang, manusia, yang dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerja secara positif ataupun negatif. Selanjutnya ada tujuan motivasi kerja menurut Hasibuan 2017. Yang pertama, ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, mempertaruhkan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Selanjutnya, ada jenis motivasi kerja yang bersifat positif dan negatif menurut Hasibuan 2017. Motivasi positif atau insentif positif, pengertiannya, pemimpin memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberi hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat, karena umumnya mahasiswa senang menerima hal yang baik-baik saja. Yang kedua, ada motivasi negatif atau insentif negatif. Pengertiannya, pemimpin memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif, semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka akan takut dihukum. Selanjutnya, ada dimensi dan indikator motivasi kerja menurut MC Silen dan Hasibuan 2016. Yang pertama, ada kebutuhan untuk berprestasi. Yang A, bertanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan. Yang B, antusias berprestasi tinggi. Yang C, konsisten menjalankan tugas sesuai dengan keputusan sudah diambil. Yang kedua, kebutuhan untuk berafiliasi. Yang A, keinginan untuk bekerja dengan orang lain. Yang ke B, keinginan mengambil risiko. Dan yang ke C, keinginan bekerja lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk berkuasa. Yang ke A, komunikasi kepada sesama karyawan. Yang ke B, pemimpin terhadap karyawan. Yang ke C, kerjasama antar karyawan. Selanjutnya ada materi tentang disiplin. Menurut Hasibuan 2016, fungsi operasi MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya.
Tanpa disiplin, sulit berorganisasi maupun instansi mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, ada indikator disiplin menurut Hasibuan 2016. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan para pegawai. Yang kedua, teladan pemimpin. Sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, disiplin, jujur, adil sesuai kata dan perbuatannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Yang keempat, ada pengawasan melekat atau waskat. Tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan disiplinan pegawai instansi. Sebab dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Yang kelima, ada sanksi hukuman. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan instansi. Sikap dan perilaku indisipliner, pegawai akan berkurang berat atau ringan. Sanksi hukuman yang akan ditetapkan ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan pegawai. Yang keenam, ada ketegasan. Pemimpin harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai sanksi hukuman yang ditetapkan. Pimpinan yang berani tindak tegas menerapkan hukuman bagi pegawai yang indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh para bawahannya. Nama saya Gede Gunawan, NPM 305, dan akan menjelaskan tentang kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Alfandi, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Indikator-indikator kinerja menurut Alfandi yaitu pertama, kualitas hasil kerja, yaitu segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dinyatakan dalam ukuran angka atau pandangan angka lainnya. Yang kedua, efisiensi dalam melaksanakan kerja, berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Yang ketiga, disiplin kerja, yaitu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, inisiatif, kemampuan untuk memutuskan dan melaksanakan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Yang kelima itu ketelitian, tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja, apakah kerja itu sudah mencapai tujuan apa belum. Yang keenam, kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi atau memberi contoh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, kejujuran, yaitu salah satu sifat manusia yang cukup sulit diterapkan. Yang ke-8 itu kreativitas, yaitu proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau yang melibatkan pemunculan gagasan. Baik, perkenalkan, nama saya Ngurah Surya Aditama Wijaya, NPM akhir 707. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kerangka pemikiran. Yang pertama itu ada kerangka pemikiran penelitian. Terdapat isu-isu penurunan kinerja karyawan. Terbagi menjadi dua kajian, yaitu kajian teori pertama, kajian teori, yang kedua empiris. Di mana kajian teori ini, yang pertama itu motivasi kerja yang dicetus oleh Winardi pada tahun 2016. Kedua ada disiplin kerja, dicetus oleh Hasibuan tahun 2016. Yang ketiga ada kinerja karyawan yang dicetus oleh Alfandi 2018. Selanjutnya ada kajian empiris. Yang pertama itu motivasi kerja, dicetus oleh Faridat pada tahun 2016. Kedua ada disiplin kerja yang dicetus oleh Hamali pada tahun 2016. Yang ketiga ada kinerja karyawan yang dicetus oleh Kasmir pada tahun 2016. Di bagai isu-isu dan kajian ini terdapat rumusan masalah, dan dari rumusan masalah ini muncullah hipotesis yang kemudian menjadi data dan analisis data. Selanjutnya menemukan hasil dari penelitian tersebut,
dan simpulan dari hasil penelitian. Kemudian ada kerangka konsep penelitian. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu motivasi kerja, kinerja karyawan, dan disiplin kerja. Pembagian yang pertama, motivasi kerja, itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, kebutuhan untuk berafiliasi. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk berkuasa. Kemudian yang kedua tentang disiplin kerja. Terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Selanjutnya yang kedua ada teladanan pimpinan. Yang ketiga ada keadilan. Keempat ada pengawasan melekat. Kelima ada sanksi hukuman. Selanjutnya yang keenam ada ketegasan. Ketujuh adanya hubungan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu tentang kinerja karyawan. Yang pertama bagiannya yaitu kuantitas hasil kerja. Yang kedua kualitas hasil kerja. Ketiga ada efisiensi. Kemudian yang keempat adanya kedisiplinan kerja. Kelima ada suatunya inisiatif. Keenam ada penelitian. Yang ketujuh adalah kepemimpinan. Yang kedelapan adanya kejujuran. Yang kesembilan adalah adanya kreativitas. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke... Perkenalkan, nama saya Komang Bayu Tristiawan, NPM 276. Saya akan menjelaskan hipotesis. Mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di LPD Desa Pakraman Sesetan. H2, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di LPD Desa Pakraman Sesetan. H3, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di LPD Desa Pakraman Sesetan. Bab 4. Metode penelitian. Tempat dan objek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di LPD Desa Pakraman Sesetan yang berlokasi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang kedua, objek penelitian. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah karyawan LPD Desa Pakraman Sesetan di bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu motivasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvan Kristiawan dengan NPM 1932-12-14-14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan metode penentuan sampel. Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada LPD Desa Pakraman Sesetan. Yang selanjutnya ada pengertian dari metode sampling. Metode sampling yang sering disebut metode pengumpulan data secara sensus, di mana seluruh populasi dijadikan responden. Responden dalam peneliti ini adalah seluruh karyawan pada LPD Desa Pakraman Sesetan yang berjumlah 30 orang karyawan. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel penelitian diidentifikasi terdiri dari 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, menurut Sugiono pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi kerja dan disiplin kerja. Yang selanjutnya ada variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Niwayaningsih Tepita Dewi, NPM 08121210013 akan melanjutkan membaca materi yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama ada motivasi kerja, yaitu suatu faktor yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan LPD Desa Pakraman Sesetan.
Motivasi kerja dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator menurut McClellan. Yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua ada kebutuhan untuk berafiliasi, dan yang ketiga ada kebutuhan untuk berkuasa. Lalu yang kedua ada disiplin kerja, merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya di LPD Desa Pekraman Sesetan. Indikatornya menurut Hasibuan yang pertama ada tujuan dan kemampuan. Tujuan harus jelas dan diterapkan secara ideal. Yang kedua ada teladan pimpinan. Pimpinan dijadikan teladan oleh pegawainya. Yang ketiga ada keadilan. Dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balasan jasa atau hukuman. Yang keempat ada pengawasan mengikat, yaitu tindakan paling efektif untuk meningkatkan disiplin pegawai. Yang kelima ada sanksi hukuman, merupakan bersifat mendidik agar disiplin. Yang keenam ada ketegasan. Ketegasan pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan pegawainya. Yang ketujuh ada hubungan kemanusiaan. Hubungan yang harmonis antara pegawai akan meningkatkan tingkat disiplinnya. Lalu yang ketiga ada kinerja karyawan. Ini merupakan hal yang sangat penting dan harus dipertahankan oleh manajemen perusahaan LPD Desa Pekraman Sesetan dalam tingkat organisasi kecil ataupun besar. Indikator kerja menurut Effendi, yang pertama ada kualitas, hasil kerja yang dinyatakan dalam ukuran angka. Yang kedua ada kuantitas, yaitu hasil kerja yang berhubungan dengan kualitas. Yang ketiga ada efisiensi, efisien dalam mengerjakan tugas. Yang keempat ada disiplin kerja, yaitu taat dalam aturan yang ada. Lalu yang kelima ada inisiatif, yaitu mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan secara sigap. Lalu yang keenam ada ketelitian, yaitu tingkat ketelitian atau tingkat kerja tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh ada kepemimpinan, memiliki kontrol untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedelapan ada kejujuran. Ini adalah sifat manusia yang sangat sulit untuk diterapkan. Yang terakhir ada kreativitas, yaitu proses mental untuk menemukan ide atau gagasan baru demi kemajuan perusahaan LPD Desa Pekraman Sesetan. Lalu yang ketiga ada jenis data yang diterapkan. Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang merupakan bentuk dari angka bilangan. Data ini dapat diolah menjadi statistik atau perhitungan matematika. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah ada atau diolah dalam bentuk laporan dari kinerja karyawan LPD Desa Pekraman Sesetan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadi Aryawati, NPM 18321211464. Baik, saya akan melanjutkan metode pengumpulan data. Metode yang diterapkan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji data sekunder yang merupakan laporan dari kinerja karyawan pada LPD Desa Pekraman Sesetan. Yang kedua, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu demi memastikan model regresi yang dilakukan tidak mendapatkan masalah nominitas, multikolinialitas, heteroxiditas, dan autokorelasi. Sesudah semuanya terpenuhi, barulah selanjutnya model analisis itu layak digunakan. Baik, saya akan melanjutkan bab 5, yaitu ada outline sistem penulisan laporan skripsi. Bab 1 pembahasan, yaitu landasan teori. Yang kedua analisis penelitian sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga kerangka berpikir dan hipotesis, kerangka berpikir. Yang kedua hipotesis penelitian. Bab 4 metode analisis penelitian sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga kerangka berpikir dan hipotesis, kerangka berpikir. Yang kedua hipotesis penelitian. Bab 4 metode penelitian. Pertama yaitu ada lokasi penelitian, objek penelitian, definisi variabel. Yang keempat definisi operasional variabel. Yang kelima jenis dan sumber data.
manipulasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan, hasil dan pembahasan penelitian. Bab 6 yaitu penutup, ada simpul, keterbatasan, dan saran. Yang terakhir daftar pustaka dan lampiran. Baik, terima kasih.